itu kami langsung silakan atau kembalikan kepada yang di depan dari polisi kepada beliau. Video. Maaf itu salah tersebut. Ya, sekali lagi mohon izin. Nama saya Nurjana, saya program sekretaris atau disebut jadi mohon maaf jika nanti internetnya kurang bagus. Jadi saya izin tutup kamera dulu ya, karena saya presentasikan PowerPoint untuk materi kita pagi ini. Izin saya tutup kamera ya, Ibu ya. Ya, baik. Untuk pagi ini kita mau belajar terkait dengan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran. Saya izin share dulu sebentar. Ya. Oke, ya, Bapak, Ibu sudah lihat PowerPoint-nya? Enggak kelihatan? Oh, udah kelihatan. Baik, ada yang saya mau tanya dulu nih, ada yang sudah tahu istilah ini kekerasan berbasis gender? Ada yang sudah tahu? Belum. Baik. Ya, jadi ini kita mau belajar bareng-bareng apa sih itu kekerasan berbasis gender, ya. Mungkin bisa next slide. Selanjutnya, Mbak. Ya, terima kasih. Nah, ini kekerasan berbasis gender. Ini kita menyebutnya sebetulnya sama. Bisa pakai mungkin ada yang bisa kasih tahu contoh kekerasan terhadap perempuan itu apa sih? Mungkin bisa pakai biar tergerak. Kekerasan seksual. Ya. Kekerasan fisik. Iya. Ya, itu aja. Nggak tahu. Oh, ya, terima kasih Ibu. Namanya siapa?
Sinurwahyu. Oke, terima kasih untuk ininya jawabannya. Betul sekali Kak. Artinya itu ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu adalah atau kekerasan berbasis gender, istilahnya ya. Secara umum juga biasa disebut kekerasan berbasis gender. Itu adalah bentuk-bentuk kekerasan yang mengakibatkan ya kemungkinan mengakibatkan bahaya fisik, seksual, atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan. Nah, bentuknya juga tidak hanya bentuk kekerasan, tetapi ancaman pun itu termasuk tindakan kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya pemaksaan, perampasan kebebasan, baik yang terjadi di depan umum itu di fasilitas-fasilitas umum, di jalan, di pasar, di tempat kerja, maupun terjadi di ranah pribadi. Di ranah pribadi itu di dalam rumah tangga atau misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, kekerasan yang dilakukan oleh majikan kepada pekerja rumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh misalnya pasangan dalam pacaran, itu juga termasuk kekerasan berbasis gender. Gender itu apa? Gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya karena konstruksi budaya gitu. Jadi kalau kan ada perempuan, ada laki-laki. Kalau jenis kelamin perempuan itu seperti ibu ketahui memiliki vagina, payudara. Kalau laki-laki dapatnya. Kalau laki-laki memiliki penis gitu ya. Nah itu perbedaan jenis kelamin. Nah kalau gender perbedaannya karena konstruksi budaya. Kalau laki-laki itu kuat misalnya, laki-laki itu adalah pemimpin keluarga seperti itu. Laki-laki peran gendernya adalah mencari nafkah misalnya. Nah perempuan peran gendernya itu dikonstruksikan sebagai lembut, merawat anak, mencuci baju. Nah itu peran gender ya. Nah kekerasan berbasis gender itu diakibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa ya. Mungkin boleh lanjut slide selanjutnya. Nah ini akar ya dari kekerasan berbasis gender atau kita menyebutnya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender itu tadi saya sebutkan kekerasan karena jenis kelaminnya, karena gendernya. Kan laki-laki, kan dia kan perempuan itu harus patuh, perempuan itu harus nurut misalnya. Nah ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Kenapa kekerasan itu pun terjadi biasanya kepada laki-laki atau anak laki-laki yang dianggap oleh masyarakat perannya, sifatnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Misalnya ada laki-laki yang seperti perempuan, ya gayanya, cara bicaranya, atau memakai pakaian seperti anak perempuan. Nah biasanya anak laki-laki yang terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan lebih banyak ketimbang kepada laki-laki. Karena itu kita menyebutnya di ilmuwan lebih kepada kekerasan terhadap perempuan. Penyebabnya ini akar kekerasan berbasis gender ini seperti yang ibu lihat itu kan ada gambar pohon ya. Kalau lihat di akarnya variasi itu adalah budaya yang mengedepankan atau mengistimewakan laki-laki ketimbang perempuan. Biasanya misalnya laki-laki
laki-laki pulang malam ya nggak apa-apa, kan anak laki-laki, kan laki-laki bebas pulang malam. Tapi kalau perempuan misalnya perempuan nggak boleh pulang malam-malam karena misalnya itu jelek gitu ya, misalnya apa namanya istrinya karena istrinya kan harus dititipkan misalnya. Nah itu beda patriarki, itu cara pandang yang laki-laki terhadap perempuan. Nah, ini kan harus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan kewirausahaan bagi perempuan migran ini dalam rangka bagaimana kemudian meningkatkan taraf pengetahuan kepada perempuan migran ketika dia pulang dari imigrasinya di luar negeri, untuk dikasih pelatihan-pelatihan sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomian melalui peran digital literasi. Lalu yang kedua, Kabar Bumi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia bersama pemerintah desa Mas Bayu Utara Baru juga memfasilitasi para perempuan migran ini untuk diadakannya acara yang ditempatkan di desa Mas Bayu Utara Baru ini. Harapan dan tujuannya pelatihan ini adalah membuka wawasan kembali kepada purnama migran, khususnya pada perempuan, supaya dia mampu kemudian mengembangkan diri, mandiri, berdaya saing, sehingga ketika kemudian dia sudah berada di tengah keluarganya, tidak lagi kemudian dia berpikiran ke luar negeri kembali. Nah, sini yang support oleh pemerintah desa Mas Bayu Utara Baru, Kabar Bumi, UN Women, sama PP2MI Nusa Tenggara Barat. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa Mas Bayu Utara Baru atas supporting struggle-nya, atas fasilitasi, serta dia juga, pemerintah desa juga sebagai pemerhati atas buruh migran ini juga salut dan bangga juga kami ucapkan. Kami dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia Cabang Lombok Timur juga setelah pelatihan ini akan kami tindak lanjuti dalam bentuk pendampingan selama 1,5 bulan ke depan. Selama pelatihan 3 hari ini adalah untuk mendampingi kembali selama 1,5 bulan dengan peserta 20 orang purnama migran perempuan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, saya ganti. Terima kasih. Ya. Kami dari pemerintah desa Mas Bayu Utara Baru sangat mengapresiasi kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran tuna yang sudah kembali ke negaranya untuk dilakukan pelatihan dalam rangka pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga. Tentunya kami selaku pemerintah, khususnya pemerintah desa Mas Bayu Utara Baru, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kegiatan oleh rekan-rekan pemerhati buruh migran, terutama dari Kabar Bumi. Ini yang kami apresiasi, sehingga ke depan kami juga berharap kepada teman-teman NGO lainnya untuk selalu kita berkolaborasi. Karena bagaimanapun ini adalah kegiatan positif, tentunya kami dan pemerintah sangat mendukung apapun itu sepanjang kegiatannya menyangkut kegiatan yang positif. Karena kami juga sadar bahwa buruh migran ini adalah seringkali menjadi momok bagi masyarakat kita setelah dia kembali ke kampung halamannya. Tapi ada anekdot yang mengatakan bahwa para buruh migran ini pergi sebagai buruh migran dan kembali menjadi juragan. Nah, ini yang harus ditanamkan sehingga dilakukanlah pemberdayaan kegiatan ekonomi kreatif ini oleh teman-teman dari Kabar Bumi untuk melakukan kegiatan pelatihan, sehingga dia pulang ke kampung halamannya tidak lagi menjadi beban lagi, tapi dia sudah bisa mengembangkan diri dengan hasil yang didapatkan di negeri orang. Ini harapan dan tujuan daripada rekan-rekan dari Kabar Bumi mengadakan kegiatan ini. Sekali lagi atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan NGO yang dari Kabar Bumi. Semoga kegiatan ini berjalan aman dan lancar di desa Mas Bayu Utara Baru. Terima kasih.